NU sebagai organisasi berbenturan dengan KPK, berbenturan dengan persepsi publik, sangat berbahaya. Karenanya lebih baik Kiai Miftahul Ahyar mundur sekarang. Gus Yahya mundur sekarang. Ganti kepengurusan baru. Dan pengurus barulah yang akan memberikan hak jawab atas kondisi dan keadaan sekarang ini dengan masuknya KPK ke PBNU. Resiko ini bukan berarti salah. Ya. Resiko itu berarti sebuah potensi, menumbuhkan potensi kerusakan kepada kepercayaan. Ini yang menjadi permasalahan saat ini. Kepercayaan publik terhadap PBNU itu sudah hampir di atas 70% nggak ada. Kemarin saya sudah mensurvei persepsi publik per tanggal 20 November sampai 18 Desember terkait tentang konflik PBNU. Mereka tidak membela PBNU-nya. Artinya sudah lelah dan jenuh dengan kondisi PBNU hari ini. Bagaimana sebuah masalah ya membentuk sebuah persepsi publik, ini yang menjadikan netizen ataupun warga NU itu tidak membaca sebuah rilis berita resmi daripada PBNU. Dan disitulah letak bahayanya kalau Gus Yahya dan Kiai Miftah ini tidak mundur segera dan tidak mundur secara teratur dan harus mundur secara terhormat. Ini waktunya, ini momentumnya. Jangan sampai NU terbawa arus, NU terseret oleh suatu proses hukum. Yang diselamatkan itu adalah NU-nya. Dan ini bukan tekanan politik, ini proteksi sebuah organisasi. Dan saya ingin tekankan dalam penyampaian hari ini bukan tekanan kepada Rois Am atau ketua umum. Ini justru bentuk pembelaan terhadap NU. NU tidak boleh jadi tameng, NU tidak boleh jadi perisai, pelindung, atau korban reputasi dari proses hukum siapapun, apapun itu. Ya, sahabat Sari dimanapun berada, kita akan membahas hari ini topiknya adalah menjauhkan NU dari resiko proses hukum KPK. Di mana kita bicara etika untuk mundur secara terhormat Ki Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am dan Gus Yahya sebagai ketum yang sampai hari ini masih menjadi polemik dualisme di tubuh PBNU. Sehingga Kiai Miftah dan Gus Yahya ini kan produk satu paket di Muktamar NU yang ada di Lampung. Jadi ya mundur, ketika mundur karena sekarang lagi ada proses KPK terkait kasus kuota haji yang melibatkan adik dari Gus Yahya dan juga dugaan-dugaan itu terhadap PBNU. Nah, saya ingin mulai dengan satu yang saya sering sebut itu adalah penyederhanaan kalimat. NU itu terlalu besar untuk diseret ke resiko hukum siapapun dan apapun itu proses hukumnya. Nah, diskusi ini yang mau saya sampaikan ini bukan sebuah tuduhan ya, bukan penghakiman dan bukan juga sebuah vonis gitu ya. Karena memang refleksi ketika kepemimpinan di tengah situasi yang sangat sensitif. Ketika proses hukum negara itu sedang berjalan. Dan ketika NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu harus tetap terjaga marwahnya, apapun itu masalahnya.
Dan saya berbicara sebagai seorang Nahdien kultural yang mencintai, sangat-sangat mencintai NU. Sebagai orang yang lama mengamati jarak antara struktur PBNU dan perasaan warga NU di akar rumput atau di bawah. Itu terasa sekali ketika beralih ke pemimpinan daripada Haji Said Akil Sirot ke Gus Yahya. Dan kita sudah bahas kemarin gitu ya. Dan hari ini juga saya ingin kita bicara lebih dewasa dan berpihak kepada NU-nya. Bukan berpihak kepada elitnya, namun secara garis besar itu NU ya, atau lebih spesifik lagi bukan dari jabatan yang ada di PBNU. Nah, NU ini bukan sekedar struktural, tapi rumah bagi kultural. Karena NU itu bukan cuma PBNU isinya. Hari ini terasa sekali kalau NU ini isinya adalah PBNU, isinya elit. Selama 4 tahun inilah ya, 4 tahun sampai 5 tahun ini NU itu terasa hanya PBNU saja. Dan NU itu juga bukan sebuah hanya kantor gedung megah yang ada di di Jalan Keramat Raya. Nah, tapi NU itu adalah langgar kampung. NU itu tahlilan malam Jumat. NU itu yasinan ibu-ibu. Kemudian NU itu kiai kampung yang hidupnya itu sangat sederhana. Kemudian santri yang jarang dan mungkin hampir tak pernah dimunculkan di suatu media. Nah, masalahnya seringkali keputusan yang berada di struktural itu tidak sensitif dirasakan pada getaran yang ada di kultural. Nah, ketika warga NU di bawah itu sudah gelisah, speak up ke publik terkait kondisi PBNU yang hari ini semakin semrawut, ya. Terlebih yang video yang barusan saya tayangkan di awal, perasaan cinta seorang Haji Ubaidillah Tamamunji terhadap NU, karena beliau juga berasal dari pesantren, kultural, orang kampung, orang desa, sangat miris kalau kita melihat PBNU yang sekarang ini gitu ya. Namun ketika kemirisan hati, perasaan yang bercampur gelisah terkait tentang kondisi PBNU, justru elit PBNU masih bicara terkait tentang prosedur, masih bicara terkait tentang struktural yang sifatnya hanya membahas di area elitnya saja. Nah, disitulah jarak itu mulai terasa, teman. Jauh sekali dibandingkan dengan kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Sirot. Jauh sekali. Bahkan gak peduli kalau saya lihat. Gak peduli. Nah, sehingga dalam tema kita pada hari ini, ya secara etika kepemimpinan, mundur secara hormat. Saya sampaikan kepada publik supaya mendengar, dan saya mohon kepada Rois Am dan Gus Yahya untuk mundur secara terhormat demi marwah NU dan demi proses hukum yang sedang berjalan. Dan kegelisahan seperti hal yang saya sampaikan ini itu sudah lama ada di dalam atmosfer di NU secara kultural. Bukan baru kemarin saja. Yang disampaikan Kiai Ubed juga sudah jauh
lama merasakan ketidaknyamanan, kemudian tidak melihat sebuah keharmonisan antara NU kultural dengan NU struktural. Ini kalau dibiarkan sangat beresiko terhadap NU itu sendiri. Nah, masuk kepada kasus Haji dan KPK. Dan mengapa ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi NU, ya. Nah, kalau kita mau jujur, begitu kata KPK masuk dalam satu kalimat tentang yang berhubungan dengan PBNU maksudnya, itu sudah jadi masalah reputasi. Bukan konteksnya adalah NU itu bersalah, tetapi karena persepsi publik itu bekerja lebih cepat dari sebuah klarifikasi. Ketika itu isu muncul di media sosial, publik sudah membentuk sebuah persepsi secara organik. Kemudian klarifikasi dilakukan entah setelah 1 jam, entah 1 hari, entah 2 hari, entah berapa hari, atau tidak pernah ada klarifikasi. Jadi dalam ilmu sosial, bahwa persepsi publik itu lebih cepat bekerjanya, lebih cepat terbentuk dari sebuah klarifikasi. Nah, dalam manajemen organisasi modern ini disebut resiko institusi. Ya, saya tidak akan memakai bahasa yang sulit untuk diterjemahkan kepada publik, ya, karena saya membiasakan diri untuk memberikan pemahaman ke publik dengan bahasa yang saya samaratakan dan mudah untuk dicerna oleh publik. Tidak memakai bahasa yang terlalu teoritis ataupun terlalu akademik. Nah, resiko ini bukan berarti salah, ya. Resiko itu berarti sebuah potensi, menumbuhkan potensi kerusakan kepada kepercayaan. Ini yang menjadi permasalahan saat ini. Kepercayaan publik terhadap PBNU itu sudah hampir di atas 70% nggak ada. Kemarin saya sudah mensurvei persepsi publik per tanggal 20 November sampai 18 Desember terkait tentang konflik PBNU. Mereka tidak membela PBNU-nya. Artinya sudah lelah dan jenuh dengan kondisi PBNU hari ini. Nah, NU tidak boleh berdiri sendiri di posisi untuk menjelaskan atau membela atau bahkan dicurigai karena jabatan secara personal gitu kan. Ini yang harus dijaga posisi ini. Nah, terkait tadi ya kuota haji dan KPK dan bagaimana etika kepemimpinan itu secara efektif dan strategis, maka etika mundur itu lebih baik. Ya. Nah, lebih baik ininya dalam dua artian adalah apakah lemah atau justru dianggap sebagai seorang kesatria. Nah, di dalam budaya kita teman-teman, mundur itu kan sering dianggap kalah. Kalah lu, ya karena lu mundur gitu kan. Nah, padahal dalam etika kepemimpinan dan kepemimpinan strategis, mundur justru bisa menjadi hal yang luar biasa effortnya, luar biasa dukungan publik dan luar biasa apresiasi publik. Karena adalah bentuk sebuah tanggung jawab ya kepada institusi ya. Tanggung jawab sebagai Rois Am dan PBNU terhadap institusinya. Kemudian juga sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi itu juga. Dan bentuk sebuah pengorbanan pribadi demi sebuah organisasi. Ini penting. Ini levelnya kepemimpinan level tinggi. Kalau artinya kalau mundur bukan berarti tidak terhormat. Justru itu kehormatan yang paling tinggi. Karena menyampingkan urusan pribadi demi
untuk organisasi besar. Itu sangat kesatria. Nah, Kiai Miftah dan Gus Yahya ini kan juga bukan tokoh sembarangan. Nah, justru sebenarnya kalau karena posisinya ya, besarnya posisi mereka ini, opsi mundur itu menjadi sebuah hal yang etis, bukan memalukan loh. Bukan memalukan. Kalau dimakzulkan, ya, artinya kan dipecat. Ketika hal itu direspon Gus Yahya karena melanggar ADART, ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu baru ditindaklanjuti sampai dengan hari ini untuk segera mundur. Sepaket dengan Kiai Miftahul Ahya. Karena itu produk daripada Muktamar NU di Lampung. Nah, kenapa saya katakan mundur total, artinya mundur dua-duanya, bukan mundur sebagian atau mundur secara nonaktif dulu di PBNU. Mundur total itu artinya memang meletakkan jabatannya sebagai Rois Am dan sebagai ketum. Nah, pertanyaan pentingnya, kenapa harus mundur total, bukan cuti atau nonaktif sementara gitu ya? Nah, jawabannya sederhana teman-teman. Karena simbol itu tetap bekerja dimanapun itu berada, meski kewenangannya dikurangi. Ini kita berbicara di komunikasi publik, bagaimana simbol itu bekerja. Selama nama masih tercantum di struktural PBN, selama jabatan masih melekat, NU tetap terseret di dalam sebuah narasi. Ini persepsi publik nanti yang akan menjadi sebuah perhatian penting. Jangan sampai persepsi publik itu ya itu melebihi daripada apa yang publik sampaikan hari ini. Dalam krisis reputasi, yang bekerja itu kan bukan fakta, tapi simbol. Simbol. Nah, artinya Gus Yahya dan Kiai Miftah itu juga relevan dengan teguran keras, atau bukan teguran, artinya surat daripada Forum Kiai NU se-Jawa yang menyatakan bahwasannya ketika ada muktamar, nama-nama seperti Gus Yahya dan Kiai Miftah itu tidak boleh lagi masuk ke dalam struktur PBNU. Itu jelas, itu sebuah peringatan yang sangat disampaikan oleh Kiai Forum Kiai Jawa gitu loh. Dan ini adalah relevan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Nah, kemudian PBNU seperti apa, dan juga perasaan Nahdien secara kultural. Nah, di arus bawah, warga NU itu tidak membaca sebuah hal yang sifatnya rilis resmi, ataupun sifatnya adalah pernyataan sikap. Ya, mereka itu membaca potongan berita, itu jelas. Judul-judul yang provokatif, kemudian narasi di media sosial. Bagaimana sebuah masalah ya membentuk sebuah persepsi publik. Ini yang menjadikan netizen ataupun warga NU itu tidak membaca sebuah rilis berita resmi daripada PBNU. Dan disitulah letak bahayanya kalau Gus Yahya dan Kiai Miftah itu tidak mundur segera, dan tidak mundur secara teratur, dan harus mundur secara terhormat. Ini waktunya, ini momentumnya. Jangan sampai NU terbawa arus, NU terseret oleh suatu proses hukum. Ini adalah yang harus diselamatkan kapalnya, bukan nahkodanya, atau bukan awak kapalnya yang memang mengendalikan kapal. Jika elit terlalu yakin dengan prosedur, sementara warga itu sudah resah,
maka NU ini akan retak secara emosional. Ini yang dipermasalahkan, kepemimpinan kedua-dua ini tidak peka terhadap kondisi NU secara kultural. Ini masalahnya. Kalau peka, ya mungkin sudah dari kemarin itu mundur secara terhormat. Begitu ada kasus tambang dan kasus kuota haji, harusnya sudah 3 bulan lalu mundur. Karena ada kepentingan kekuasaan dan kepentingan personal di masing-masing kasus itu. Jadinya ini membawa dampak yang sangat buruk di NU, dan berpikir bahwasanya ada sebuah ketidakadilan kepada NU kultural. Dan retakan emosional ini jauh lebih berbahaya daripada konflik struktural sebenarnya. Dan ini yang tidak mau Nahdien atau warga NU inginkan. Dan sebenarnya bukan opsi, artinya Gus Yahya dan Kiai Miftah itu mundur adalah jalan satu-satunya yang sangat strategis untuk NU ke depan. Dan sebenarnya pelajaran juga ya dari sejarah-sejarah NU. Nah, NU itu juga berkali-kali selamat ya, bukan karena sebuah kekuasaan, tetapi karena kearifan moral. Kalau kita bandingkan kiai-kiai NU dulu itu mundur sebelum dipaksa, bahkan melipir atau menepi sebelum konflik ini membesar. Ini hari ini konflik sudah membesar, sudah bercampur, bertumpuk masalah. Dan itu sebenarnya bukan takut, tapi itu hikmah. Ya. Menepi sebelum konflik membesar, mundur sebelum konflik membesar, itu jalan satu-satunya, jalan yang paling kesatria. Itu bukan takut, tapi itulah hikmah. Karena yang diselamatkan itu adalah NU-nya. Dan ini bukan tekanan politik, ini proteksi sebuah organisasi. Dan saya ingin tekankan dalam penyampaian hari ini bukan tekanan kepada Rois Am atau ketua umum. Ini justru bentuk pembelaan terhadap NU. NU tidak boleh jadi tameng, NU tidak boleh jadi perisai, pelindung, atau korban reputasi dari proses hukum siapapun, apapun itu. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Dan sedikit rekomendasi yang rasional dan etis yang saya sampaikan hari ini, jelas arahnya kemana ya. Yang pertama adalah mundur total sepenuhnya dari jabatan PBNU, Rois Am dan Ketum. Biarkanlah nanti MLB, kalau mau ada MLB dilaksanakan untuk memilih ketua baru dan Rois Am baru. Biarkan proses hukum berjalan murni, jangan libatkan NU-nya. Justru kita harus selamatkan NU dari narasi-narasi liar. Ini yang kita takutkan adalah persepsi publik yang tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan klarifikasi. Ini bukan vonis, ini adalah strategi etis, strategi kepemimpinan yang strategis. Dan terakhir saya sampaikan, NU lebih tua dari jabatan kita. NU lebih besar dari nama kita. NU akan tetap hidup bahkan tanpa kita pun. Nah, yang perlu kita jaga itu apa? Bukan kursinya, bukan jabatannya, bukan kekuasaannya, tapi kepercayaan umat. Kalau dua tokoh besar ini, Gus Yahya dan Kiai Miftah mundur, sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai lemah, justru kesatria, tetapi sebagai pemimpin juga yang mendahulukan NU daripada dirinya sendiri. Bahkan bisa menjadi sosok pahlawan untuk menyelamatkan NU dari krisis. Dan itu ada dalam tradisi NU, yaitu kemuliaan yang tertinggi. Demikian dari saya. Terima kasih.